Assalamualaikum semua, semoga sehat selalu. Melanjutkan pembahasan materi tentang aliran kompresibel, saat ini sudah memasuki sub pembahasan gelombang kejut dan gelombang ekspansi. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa gelombang suara dihasilkan oleh gangguan tekanan yang sangat kecil, dan gelombang tersebut merambat melalui suatu medium dengan kecepatan suara. Selain itu, pada beberapa nilai tekanan balik tertentu, terjadi perubahan tiba-tiba pada sifat-sifat fluida dalam bagian yang sangat tipis dari nosel konvergen-divergen di bawah kondisi aliran supersonik, yang menghasilkan gelombang kejut atau shockwave. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari kondisi-kondisi yang menyebabkan terbentuknya gelombang kejut dan bagaimana gelombang tersebut memengaruhi aliran. Pertama, kita akan membahas gelombang kejut yang terjadi pada bidang yang tegak lurus terhadap arah aliran, yang disebut gelombang kejut normal. Proses aliran melalui gelombang kejut ini bersifat sangat irreversibel dan tidak dapat didekati sebagai proses isentropik. Selanjutnya, kita pelajari hubungan antara sifat-sifat aliran sebelum dan sesudah gelombang kejut dengan menerapkan hukum kekekalan massa, momentum, dan energi, serta beberapa hubungan sifat termodinamika, pada suatu volume kontrol tetap yang mencakup gelombang kejut, seperti ditunjukkan pada ilustrasi. Gelombang kejut normal ini sangat tipis, sehingga luas penampang masuk dan keluar dari volume kontrol dapat dianggap sama. Dengan mengasumsikan aliran tunak tanpa interaksi panas dan kerja, serta tanpa perubahan energi potensial, dan menyatakan sifat-sifat fluida sebelum gelombang kejut dengan subskrip 1 dan setelah gelombang kejut dengan subskrip 2, kita memperoleh hubungan-hubungan sesuai persamaan berikut. Prinsip kekekalan energi mensyaratkan bahwa entalpi stagnasi tetap konstan melewati gelombang kejut. Dengan kata lain, temperatur stagnasi gas ideal juga tetap konstan melewati gelombang kejut. Namun, perlu dicatat bahwa tekanan stagnasi menurun akibat adanya irreversibilitas, sementara temperatur statik meningkat secara drastis karena energi kinetik diubah menjadi entalpi akibat penurunan kecepatan fluida yang besar. Hubungan antara sifat fluida sebelum dan sesudah gelombang kejut untuk gas ideal dengan kalor jenis konstan, dengan menerapkan kombinasi konservasi massa dan energi, diperoleh nilai temperatur dan tekanan sebelum dan sesudah gelombang kejut sesuai persamaan berikut. Hubungan serupa antara sifat fluida sebelum dan sesudah gelombang kejut, dengan menggabungkan persamaan kekekalan massa dan momentum untuk gas ideal dengan kalor jenis konstan, diperoleh nilai tekanan sebelum dan sesudah gelombang kejut sesuai persamaan berikut. Kombinasi persamaan tekanan dari penggabungan konservasi massa dan energi, dan persamaan tekanan dari konservasi massa dan momentum, diperoleh nilai bilangan Mach setelah gelombang kejut sebagai berikut. Persamaan ini merupakan representasi yang menghubungkan bilangan Mach sebelum dan sesudah gelombang kejut. Fenomena gelombang kejut tidak terbatas pada nosel supersonik. Fenomena ini juga dapat terjadi pada saluran masuk mesin pesawat supersonik atau diffuser, di mana udara melewati gelombang kejut dan melambat hingga kecepatan subsonik sebelum memasuki kompresor. Selain itu, sebuah ledakan juga dapat menghasilkan gelombang kejut normal berbentuk bola yang kuat dan mengembang, yang dapat sangat merusak. Jika kita kombinasikan persamaan kekekalan massa dan energi menjadi satu persamaan, dan memplotnya pada diagram entalpi entropi dengan menggunakan hubungan-hubungan sifat termodinamika, maka dihasilkan kurva yang disebut garis Van Noy, yaitu himpunan titik-titik keadaan yang memiliki nilai entalpi stagnasi dan fluks massa yang sama. Demikian pula, jika kita kombinasikan persamaan kekekalan massa dan momentum menjadi satu persamaan, dan memplotnya pada diagram entalpi entropi, maka akan dihasilkan sebuah kurva yang disebut garis Rayleigh. Nilai entropi maksimum pada kedua garis tersebut yaitu titik A dan titik B, berkorespondensi dengan nilai Mach sama dengan 1. Keadaan pada bagian atas masing-masing kurva adalah subsonik, sedangkan pada bagian bawah adalah supersonik. Garis Van Noy dan garis Rayleigh berpotongan di dua titik yaitu titik 1 dan titik 2, yang mewakili dua keadaan di mana hukum-hukum kekekalan massa, momentum, dan energi terpenuhi. Titik 1 merupakan keadaan sebelum gelombang kejut, sedangkan titik 2 merupakan keadaan setelah gelombang kejut. Aliran bersifat supersonik sebelum gelombang kejut dan menjadi subsonik setelahnya. Oleh karena itu, aliran harus berubah dari supersonik ke subsonik supaya gelombang kejut dapat terjadi. Semakin besar bilangan Mach sebelum gelombang kejut, maka semakin kuat gelombang kejut yang terbentuk. Dalam kasus batas ketika bilangan Mach sama dengan 1, gelombang kejut berubah menjadi gelombang suara biasa. Selain itu, nilai entropi meningkat, karena aliran melalui gelombang kejut bersifat adiabatik namun irreversibel.
Untuk memahami lebih lanjut bagaimana gelombang kejut mempengaruhi aliran, dapat dipelajari dengan latihan soal dan langkah penyelesaian sesuai contoh kasus berikut ini.